Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, perkenalkan nama saya Despi Aryani, jurusan Administrasi Publik. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Bahasa Indonesia. Baik, selanjutnya yang saya hormati Ibu Rika Ningsi Apriati sebagai dosen Bahasa Indonesia. Di sini sebelumnya saya memohon maaf untuk segala kekurangan video presentasi saya. Dan saya juga memohon izin untuk melakukan pembuatan video ini dilakukan sambil duduk dikarenakan saya sedang hamil besar, sehingga saya tidak tahan untuk berdiri terlalu lama. Atas pengertian dan kebijaksanaan Ibu, saya ucapkan terima kasih. Baik, langsung aja ke materinya. Makalah ilmu administrasi publik. Kita mulai dari latar belakang. Di sini tuntutan akan pemenuhan kebutuhan manusia yang semakin meningkat dan kompleks serta sulit dipenuhi secara individual, dan keterbatasan sumber daya mewarnai perkembangan kehidupan manusia dewasa ini. Hal ini juga mendorong manusia melakukan kerjasama baik secara individual maupun secara organisasi, atau itu sebabnya dikatakan bahwa dunia modern adalah dunianya kerjasama. Sebab tanpa melakukan kerjasama, setiap individu atau organisasi, bahkan negara dan pemerintahan tidak akan dapat mempertahankan negara ini. Meskipun aktivitas kerjasama yang sudah ada sejak adanya peradaban manusia, namun di sini pada zaman sekarang bentuk kerjasama tersebut semakin menunjukkan kompleksitas dan menyangkut hampir semua aspek kehidupan dan memerlukan sistem administrasi yang kompleks pula. Dan ada pula kecenderungan dalam masyarakat luas di Indonesia bahwa administrasi dipersepsikan dalam pengertian yang sempit sebagai aktivitas-aktivitas kantor, urusan surat menyurat yang sering juga disebut dengan tata usaha. Tapi pada kajian ilmiah menunjukkan bahwa administrasi memiliki cakupan arti yang luas, yaitu sebagai proses atau sebagai fungsi dan instruksi dari setiap kegiatan kerjasama. Secara definitif juga dengan tegas dinyatakan bahwa administrasi adalah organisasi dan manajemen dari setiap kerjasama untuk mencapai tujuan yang ditentukan. Baik, setelah itu kita lanjut pula, ada beberapa masalah. Beberapa masalah yang dijabarkan dalam makalah ini adalah ada 4 macam ya. Kita bisa sebutin satu-satu. 1. Bagaimana sejarah perkembangan administrasi publik di Indonesia ini. Dan 2. Mengapa administrasi negara berubah menjadi administrasi publik. Dan ketiga, bagaimana pelayanan publik yang ada di Indonesia saat ini. Dan yang keempat, apa usaha yang harus dilakukan agar hubungan administrasi dapat berjalan dengan lancar. Dan kita masuk ke manfaat. Sebagaimana yang kita telah ketahui, manfaat administrasi sangat kita butuhkan dan kelancaran hubungan ketatanegaraan. Melihat masalah-masalah dari administrasi publik itu, maka dapat diambil beberapa manfaat, antara lainnya itu terbagi juga menjadi 4 ya. Kita bisa sebutin juga satu persatu. 1. Mengetahui seperti apa administrasi itu berkembang di negara kita ini. Dan 2. Melihat perbedaan antara administrasi negara dan administrasi publik. Dan yang ketiga, membandingkan bagaimana pelayanan publik yang dirasakan oleh masyarakat saat ini. Dan yang keempat, supaya kita lebih berpikir kritis dalam memahami administrasi di negara kita saat ini juga. Dan kita masuk kepada sejarah perkembangan administrasi, yang sepertinya sistem politik yang demokrasi menghasilkan perubahan pemerintahan yang sangat sering, dan dalam administrasi terjadi penyalahgunaan wewenang. Misalnya ini didasari oleh politis manapun, karena itu melawan prestis mereka sendiri. Namun berbagai mana pemerintahan dari partai manapun berusaha melakukan perbaikan sistem administrasi dari tahun ke tahun, yang salah satunya bernilai rasional. Namun penyimpangan praktis administrasi ditandai dengan
menurunnya kedisiplinan, ketekunan, ketelitian, dan kecermatan yang sangat kerjanya dapat mudah tertumpangi oleh korupsi disebabkan oleh beberapa sebab. Jadi perubahannya administrasi yang dipilih pemerintahan di Nusantara merespon perkembangan lingkungan sosial atau politik dan ekonominya. Perubahan administrasi dapat dikatakan dimulai pada awal abad ke-19, di mana ketika pemerintahan Raffles berusaha mendominasikan administrasinya sesuai dengan zamannya, dan munculnya juga negara bangsa dan terjadinya revolusi industri di Eropa dengan segenap nilainya rasional, analitik, serta tertulis dan efisiensi ketika kemerdekaan melepaskan ketekanan yang lama. Dan maka mekarlah pula demokrasi politik yang irasionalnya melahirkan nepotisme, lalu direspon pula dengan rasionalisasi administrasi ketika kemudian pemerintahan berhasil menguasai sistem politik. Mereka mengandung juga masukan modal asing dan melancarkan program pengurangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan. Untuk itu digunakan pula model administrasi pembangunan. Namun yang kita ketahui, dana pemerintahan berkurang. Mereka mengurangi perannya melalui proses deregulasi dan deburokrasi. Ini berlanjut terus hingga ketika dirasakan perlu mempersiapkan diri dan menghadapi globalisasi perdagangan dan melesetnya teknologi informasi, dirasakan perlunya mempertegas mendominasi administrasi lagi. Dan yang terakhir, ketika demokrasi atau terbatasnya selama pemerintahan pembangunan mulai dirasakan terlalu pengap ya, diusulkan perubahan administrasi dalam bentuknya reformasi administrasi. Ya, di sini administrasi negara menjadi administrasi publik ya. Sejarah tentang perubahan ilmu administrasi negara masih terus berulang dan upayanya mendefinisikan diri ilmu administrasi negara sebagai ilmu administrasi pemerintahan ternyata tidak berlangsung lama. Dinamika kan lingkungan administrasi negara yang sangat tinggi kemudian menimbulkan banyak pertanyaan tentang refleksi kebebaran ilmu administrasi negara dan sebagai administrasi pemerintahan, atau gugatan tersebut terutama ditunjukkan pada lokus ilmu administrasi negara yang dirasakan tidak memandai lagi. Dan menurut Dewianto atau 2007, lembaga pemerintahan dirasakan terlalu sempit untuk menjadi lokus ilmu administrasi negara. Dan kenyataannya yang ada menunjukkan bahwa lembaga pemerintahan tidak lagi monopoli peran yang selama ini secara tradisional kan menjadi otoritas pemerintahan. Dan yang Dewianto 2000 itu menyebutkan setidaknya ada 4 faktor yang menjadi sebab semakin menyakitkan demokrasi peran di negara ini, yaitu 1, dinamika ekonomi ya, yang kita tahu politik dan budaya yang membuat kemampuan pemerintahan semakin terbatas untuk dapat memenuhi semua tuntutan masyarakat. Dan yang kedua, globalisasi yang membutuhkan daya saing yang tinggi di berbagai sektor menuntut makin dikuranginya peran negara melalui deblokasinya dan deregulasinya. Dan yang ketiga, tuntutan demokrasi mendorong semakin banyak munculnya organisasi kemasyarakatan
yang menuntut untuk dilibatkan dalam proses perumahan kebijakan dan implementasi. Dan yang keempat, munculnya fenomena hybrid organization yang merupakan perpaduan antara pemerintahan dan bisnis. Dan berbagai fenomena tersebut menimbulkan gugatan di antara para mahasiswa maupun ilmuwan administrasi negara. Jadi yang ketiga pula ada di sini pelayanan publik ya. Pelayanan publik pula yang berkualitas dan pantas telah menjadi tuntutan masyarakat seiring dengan perkembangan dan kesadaran masyarakat yang lebih demokrasi. Dan ada pula peran pemerintahan sebagai gubernur dan regional harus memberikan peluang kepada warga masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Baik, yang keempat, usaha dalam hubungan administrasi. Dalam kondisi ini, administrasi negara Indonesia saat ini belum sepenuhnya berorientasi pada kepentingan publik. Hal ini dapat kita nilai dari banyaknya kritik yang diselamatkan pada investasi pemerintahan, entah juga itu mengenai manajemennya, pelayanannya, ataupun organisasinya. Sebelum kritik dan keluhan yang disampaikan kebanyakan bermula pada aparatur dan yang bertugas melalui tingkat atau atas sampai bawah. Baik, kesimpulannya yang terakhir adalah administrasi publik merupakan pertanggungjawaban suatu kebijakan dan program pemerintahan kepada masyarakat atau pembina dalam penyelenggaraan pelayanan publik dilakukan oleh pemerintahan, lembaga negara, pimpinan kementerian, pimpinan lembaga pemerintahan dan kementerian, dan pimpinan lembaga komisi negara yang sejenisnya, dan pimpinan lembaga lainnya terhadap pimpinan lembaga negara dan pimpinan lembaga komisi negara yang sejenis yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk mencapai efektivitas dan efisiensi yang tinggi. Segala kegiatan dan tindakan harus dilakukan dengan pertimbangan dan perhitungan yang rasional. Administrator publik malah memainkan peran yang terbatas dalam perumusan kebijakan publik, dan pemerintahan mereka hanya bertanggung jawab memperlampiaskan kebijakan publik. Baik, terima kasih, kita sudah ada di penghujung. Dan sekian video presentasi ini saya buat. Untuk kekurangannya saya memohon maaf, serta saya ucapkan banyak terima kasih kepada Ibu dan Ibu Rika Ningsi Apriati sebagai dosen bahasa Indonesia. Dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang Ibu.